Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dini Febriana. Saya mengajar di SMP Negeri 2 Amlapura, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Diferensiasi merupakan inovasi dalam pembelajaran. Dengan menyediakan siswa pilihan yang berbeda, setiap siswa merasa bahwa mereka berhasil dan tumbuh. Tidak ada yang merasa ditinggalkan, mereka berhasil dengan kecepatan mereka sendiri. Pembelajaran berdiferensiasi kali ini, saya menggunakan teknologi inovasi PIA. P adalah podcast, I adalah Interactive Digital Library, dan A adalah Augmented Reality. Strategi dalam pembelajaran berdiferensiasi adalah diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Langkah pertama yang saya lakukan ialah mengumpulkan bukti tentang keragaman siswa melalui asesmen diagnostik kognitif dan asesmen diagnostik non-kognitif. Hal ini dilakukan untuk mengetahui keragaman siswa dari profil belajar, kesiapan, dan gaya belajar siswa. Selanjutnya, saya menyiapkan rancangan pembelajaran yang memuat diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Untuk mempermudah proses pembelajaran, saya menggunakan QR Code agar siswa dapat melakukan langkah-langkah pembelajaran dan juga sesuai dengan preferensi belajar mereka. Dan saya menggunakan bantuan teknologi melalui smartphone agar setiap individu dapat menggunakannya di mana saja, tidak hanya saat pembelajaran di dalam kelas. Terlebih, dewasa ini smartphone sudah sangat melekat pada generasi Z. Jika hal ini dapat diintegrasikan dalam proses pembelajaran, tentunya akan memberikan kesempatan pada siswa untuk belajar lebih mendalam. Diferensiasi konten, saya membedakan dari informasi, ide, dan keterampilan yang dilakukan siswa. Dilihat dari gaya belajarnya. Pada kelompok belajar visual, saya telah membuat perpustakaan digital interaktif yang memuat buku-buku digital seperti buku pelajaran kelas 7, 8, dan 9, lalu memuat buku-buku religi serta buku-buku cerita rakyat, ada video pembelajaran, dan juga terdapat game edukasi. Interaktif Digital Library ini saya buat melalui Google Sites dengan menggunakan akun Belajar ID dan sudah saya gunakan sejak pandemi. Lalu pada siswa dengan gaya belajar auditori, saya membuat podcast terkait materi pembelajaran yang sedang saya ajarkan, sehingga siswa dengan gaya belajar auditori dapat mendengarkan podcast tersebut baik saat pembelajaran maupun di luar pembelajaran, melalui perangkat Android atau iOS mereka, tanpa harus menginstal aplikasi. Untuk siswa kinestetik, saya menyediakan media pembelajaran berbasis AR atau Augmented Reality melalui platform Assembler Edu. Hal ini dapat meningkatkan ketertarikan siswa dengan gaya belajar kinestetik karena pembelajaran dapat menghubungkan dunia nyata dan dunia maya, baik 2 dimensi atau 3 dimensi, dan dapat memproyeksikannya secara langsung. Selanjutnya, pada diferensiasi proses, saya menggunakan platform Nearpod agar siswa dapat berkolaborasi sesuai dengan profil dan gaya belajar mereka. Tentunya siswa tidak perlu mengunduh dan menginstal aplikasi, serta siswa dapat langsung mengaksesnya tanpa membuat akun terlebih dahulu. Nearpod memudahkan guru untuk memuat beragam media pembelajaran sesuai dengan preferensi belajar siswa, seperti audio, image, bahkan sway, atau memuat video. Untuk aktivitas siswa, guru dapat membuat games dan kuis, serta guru dapat menambahkan aktivitas diskusi pada collaborative board, flip, bahkan poll, atau open-ended question.
Diferensiasi produk adalah bagaimana siswa mendemonstrasikan dan memperluas apa yang mereka dapatkan dari konten dan proses. Strategi yang saya gunakan dalam diferensiasi produk adalah memberikan pilihan produk pada siswa sesuai dengan minatnya. Siswa dapat memilih beragam model untuk memperkaya atau memperluas proyek yang didorong oleh minatnya masing-masing. Pilihan produk atau proyek untuk siswa visual diantaranya membuat komik digital, membuat poster digital, membuat infografis, atau membuat PowerPoint. Pilihan produk atau proyek untuk siswa auditori diantaranya adalah menceritakan atau menjelaskan secara langsung, membuat rekaman suara, dan membuat lagu atau yel-yel tentang materi. Masyarakat Indonesia berasal dari berbagai suku, agama, ras, kepercayaan, pendidikan, dan pekerjaan. Perkenalkan, nama saya Ida Inamanari Suararai, lebih akrab dipanggil Getara. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pluralitas. Pluralitas adalah Dan pilihan produk untuk siswa kinestetik adalah menggambar komik, membuat poster, bermain peran, dan membuat diorama. Pembelajaran berdiferensiasi dirancang untuk memastikan bahwa setiap siswa dapat mengalami kemajuan dalam pembelajaran mereka. Hal ini untuk memastikan bahwa semua siswa dengan berbagai tingkat pemahaman dapat terlibat aktif dalam kelas. Budini itu menggunakan metode meringkas yang lebih rinci dibandingkan dengan di buku yang sangat panjang sekali awalnya, jadi lebih sedikit tetapi tetap dengan efisien dan bermain dalam mengajar sehingga membuat pelajaran lebih menyenangkan. Nah, menggunakan teknologi yang kekinian hingga bisa membuat kita tuh lebih bersemangat saat belajar IPS. Ya asik karena kita belajar sambil bermain sangat menyenangkan karena Budini itu tidak suka marah dan suka membuat murid-muridnya selalu bahagia. Seru karena banyak game dan juga Budini mudah bergaul dengan kita. Kalau Budini itu menyenangkan loh, karena Budini itu kalau mengajarnya sering menggunakan metode game dan para muridnya tidak akan bosan. Dan bisa dicerna dan gurunya sangat ramah. Belajar sama Budini itu seru banget, tahu? Selalu ingin muridnya ceria, terus bermain, nggak bosen. Dan semoga Budini itu bisa ngajar kita setiap hari.